Setelah menyerahnya Jepang dalam Perang Dunia Kedua, daratan Tiongkok terus membara, bara perang terus melanda Tiongkok yang telah berlangsung 3 dekade. Namun kali ini perang penentuan yang akan menentukan nasib Tiongkok. Perang kembali bergolak di daratan Tiongkok, kaum nasionalis dan komunis siap berperang kembali untuk merebut wilayah Tiongkok yang ditinggalkan Jepang setelah penyerahan Jepang ke sekutu. Perang saudara Tiongkok ini bisa dianggap perang pertama di awal Perang Dingin. Berdasarkan penyerahan tanpa syarat Jepang kepada sekutu, pasukan Jepang di daratan Tiongkok harus menyerah kepada kaum nasionalis Kuomintang bukan kepada kaum komunis Tiongkok. Sedangkan di Manchuria, pengaruh kaum nasionalis tidak ada, tentara Jepang menyerah kepada Uni Soviet. Kaum nasionalis mengingatkan Jepang untuk menyerah secara resmi kepada mereka. Namun kaum komunis secara cepat menerima penyerahan Jepang di wilayah yang mereka kuasai dan memerangi yang melawan. Pada Oktober tahun 1945 perundingan damai kaum nasionalis dan komunis di Chongqing tercapai, yang memprioritaskan rekonstruksi damai namun perundingan itu tidak menghasilkan hasil nyata. Dan permusuhan antara kaum nasionalis dan komunis kembali dimulai. Kekuatan komunis Tiongkok tumbuh pesat seusai Perang Dunia Kedua dengan kekuatan 3 juta tentara dan menguasai seperempat wilayah Tiongkok. Ini mencakup banyak kota besar dan kecil. Uni Soviet juga menyerahkan senjata rampasan perang Jepang dan perbekalan mereka kepada kaum komunis Tiongkok serta wilayah Tiongkok Timur Laut. Kaum komunis Tiongkok banyak menarik simpati dari petani dan daerah pedesaan yang merupakan aset berharga dan sumber daya melimpah untuk kepentingan perang yang dimiliki kaum komunis dan propaganda komunis sangat baik dalam menarik simpati dan mempunyai tujuan yang jelas. Kaum nasionalis Kuomintang Tiongkok banyak dipandang sebagai pemerintahan yang korup, pendendam, mempunyai banyak musuh dan dikuasai kelas elit yang lebih mementingkan kepentingan pribadi. Amerika Serikat mendukung kaum nasionalis Tiongkok secara terbatas, yang di kemudian hari akan disesali oleh Amerika Serikat. Pada saat itu prioritas Amerika adalah Jepang dan Korea. Untuk membendung pengaruh komunis di Tiongkok, Amerika Serikat mengangkut dan menerbangkan tentara nasionalis ke wilayah Tiongkok yang dikuasai komunis untuk menerima penyerahan Jepang. Gerak cepat kaum nasionalis untuk menduduki wilayah komunis memicu eksalasi perang. Pada tanggal 20 Juli tahun 1946 kaum nasionalis Tiongkok melancarkan serangan besar-besaran terhadap wilayah komunis di Tiongkok Utara. Keunggulan persenjataan dan pelatihan kaum nasionalis, membuat kaum komunis menerapkan strategi pertahanan pasif. Kaum komunis siap meninggalkan wilayahnya demi mempertahankan pasukannya. Pengaruh komunis tetap bertahan di wilayah yang telah ditaklukkan oleh nasionalis. Dalam waktu 1 tahun taktik ini membuat kaum nasionalis kelelahan dan membuat demoralisasi sebagian tentaranya, yang pada akhirnya membelot ke komunis. Pada bulan Maret tahun 1947 kaum nasionalis mencapai titik terjauh penaklukannya merebut ibu kota kaum komunis di Yan'an. Namun serangan balik kaum komunis pada Juni tahun 1947 merebut kembali kota tersebut. Serangan balik ini kembali memulihkan wilayah komunis di dataran tengah. Kaum komunis memusnahkan sekitar 1,2 juta kekuatan tentara nasionalis dalam serangan balik ini. Serangan balik serentak kaum komunis meliputi wilayah Tiongkok Timur Laut, Tiongkok Utara dan Timur. Pada akhir tahun 1948 kaum komunis merebut sepenuhnya Manchuria. Di awal tahun 1949 seusai pertempuran Huaihai, Tiongkok Timur dan Tengah jatuh ke tangan komunis. Begitupun Tiongkok Utara juga direbut kaum komunis seusai pertempuran Pingjin. Beijing dan Tianjin dalam genggaman komunis pada Januari tahun 1949. Pada April tahun 1949 ibu kota nasionalis Nanking direbut sudah payah oleh komunis dalam perang Sungai Yangtze yang brutal. Kaum nasionalis secara de facto telah dikalahkan dan tercerai-berai dan melarikan diri ke Chongqing, Guangzhou, Chengdu, akhirnya mundur ke Pulau Taiwan pada tanggal 7 Desember tahun 1949. Sisa kaum nasionalis di daratan Tiongkok melarikan diri ke Tibet. Kaum komunis memproklamirkan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 1 Oktober tahun 1949 dengan ibu kotanya Beijing. Yang menjadikan Tiongkok negara berideologi komunis terbesar di Asia, yang akan menjadi inspirasi penyebaran ideologi komunis di Asia dan dunia. Banyak pengamat mengatakan kaum nasionalis Tiongkok di Taiwan akan dilenyapkan oleh kaum komunis Tiongkok, karena Amerika Serikat menarik dukungannya kepada kaum nasionalis Tiongkok seusai kekalahan kaum nasionalis di daratan Tiongkok.
Namun arah kebijakan berubah secara cepat akibat meletusnya Perang Korea tahun 1950 yang mengakibatkan terlibat secara penuhnya Amerika Serikat dalam konflik di Asia Timur untuk membendung pengaruh komunis. Dengan dukungan skala penuh Amerika Serikat terhadap Taiwan, memastikan kelangsungan hidup kaum nasionalis Tiongkok di Taiwan sampai masa sekarang. Perang ini menyebabkan perpecahan semakin tajam antara pemenang Perang Dunia Kedua, masing-masing dipimpin oleh Amerika Serikat dengan kapitalismenya dan Uni Soviet dengan komunismenya. Dua kekuatan adidaya ini akan berebut pengaruh di berbagai belahan dunia. Kemenangan pertama ideologi komunis atas kapitalis. Perang dingin telah dimulai.